Kacau, kacau. Pidarat, pidarat, pidarat. Woi, tahu salah, pidarat sudah. Woi, kacau. Woi, tsunami sudah ini. Demo tsunami sudah ini. Gempa magnitudo 7,7 terjadi di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi, 15 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami meski sudah dicabut sekitar pukul 8 pagi. Awalnya BMKG mencatat bahwa gempa pertama kali terasa pada pukul 5 lebih 58 menit waktu Indonesia bagian tengah dengan magnitudo 7,0. Namun dari hasil pemutakhiran data, gempa tercatat bermagnitudo 7,7. BMKG juga telah mengeluarkan rekomendasi evakuasi kepada pemerintah daerah. Titik siaga yakni di Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Manggarai Barat bagian utara, Sika bagian utara, Ende bagian utara, termasuk di wilayah Sulawesi dan Selayar. Sementara tercatat 2 orang meninggal dunia akibat gempa ini. Sejumlah gempa juga disebutkan merasakan guncangan, mulai dari Selayar, Sulawesi Selatan, Sika, Maumere, Labuan Bajo NTT, hingga Kota Bima NTB. Pemerintah Indonesia akan mengekspor beras ke Malaysia dengan total kebutuhan hingga 200.000 ton. Rencana ini disebut menjadi kado kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut ekspor telah disepakati dengan pemerintah Malaysia. Pada tahap awal, Indonesia akan mengirim 1.000 ton beras secara bertahap. Kebutuhan beras Malaysia mencapai 1,5 hingga 1,7 juta ton per tahunnya. Harga ekspor disebut sekitar Rp3,9 atau setara dengan Rp17.000 per kilogram. Pemerintah memastikan ekspor tidak mengganggu ketersediaan beras dalam negeri. Stok disebut mencukupi kebutuhan hingga Mei tahun depan. Pemerintah berharap ekspor ini membuka pasar baru sekaligus meningkatkan nilai perdagangan Indonesia. Proses pencarian korban kapal terbakar KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok kembali dilakukan tim SAR gabungan. Pencarian melibatkan 1 helikopter dan 2 kapal negara. Tim SAR memulai pencarian pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian tengah dengan mengerahkan 1 helikopter dari Benoa Bali. Helikopter menyisir area sekitar 100 mil laut persegi selama 2 jam, namun tidak menemukan tanda-tanda korban. Pencarian korban juga dilakukan oleh 2 kapal, yakni KM SAR 220 dan KMP Belongas dengan menyisir sejumlah area di sekitar lokasi kebakaran. Hingga pukul 3 sore waktu Indonesia bagian tengah, kedua kapal kembali ke Pelabuhan Lembar tanpa menemukan korban. Namun tim SAR menerima informasi ada 1 nama dalam manifest, yakni Ratu Agung Sekar Ayu telah kembali ke rumah dalam kondisi selamat. Dengan demikian, kini masih ada 4 orang yang belum ditemukan, seluruhnya warga negara Indonesia. Sekolah di Kota Palangkaraya dipastikan tidak akan menggelar upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi. Meski begitu, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung normal dengan sejumlah penyesuaian untuk melindungi siswa dari paparan asap. Proses belajar mengajar di Kota Palangkaraya hingga kini masih berlangsung secara tatap muka. Namun Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menyesuaikan kegiatan belajar sesuai dengan kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing. Mulai dari menunda jam masuk sekolah, mengurangi aktivitas luar ruangan, hingga menerapkan pembelajaran jarak jauh apabila kualitas udara dinilai membahayakan kesehatan siswa. Selain itu, penggunaan masker juga dianjurkan di lingkungan sekolah. Kegiatan olahraga dan aktivitas lain di luar ruangan pun dikurangi untuk meminimalkan risiko paparan asap kepada siswa. Air surut teh! Air surut! Aduh, Mam, aduh! Aduh! Aduh, Mam, woi!
Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 pada pukul 4:58 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan pemutakhiran informasi, pusat gempa berada di laut pada kedalaman 15 km, sekitar 38 km timur Laut Bai, Kabupaten Nagekeo. Gempa dirasakan kuat di sejumlah wilayah NTT hingga Sulawesi Selatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melalui Pusdalops dan seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD yang merasakan dampak guncangan gempa terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan unsur terkait untuk memastikan kondisi masyarakat dan dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan laporan pendahuluan Kodim Sika, gempa bumi berdampak di wilayah Pelabuhan El Sai, Kabupaten Sika. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka-luka. 2 korban meninggal dunia terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara data korban masih dalam proses verifikasi dan pendataan lebih lanjut oleh tim lapangan. Di Kabupaten Nagekeo, gempa dirasakan sangat kuat selama kurang lebih 1 menit. Sebagian besar masyarakat merasakan guncangan dan berhamburan keluar rumah. BPBD Kabupaten Nagekeo berkoordinasi dengan instansi terkait menyusul adanya peringatan dini tsunami pada pagi hari serta melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Kondisi serupa dilaporkan di Kabupaten Sika dan Kabupaten Manggarai Barat. Masyarakat merasakan gempa sangat kuat selama kurang lebih 1 menit dan sebagian besar warga keluar rumah. Tak hanya itu, gempa juga dirasakan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, serta sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Maros. Masyarakat di beberapa wilayah tersebut turut merasakan guncangan dan sebagian berhambur keluar rumah. Pasca gempa utama, tercatat beberapa aktivitas gempa susulan. Gempa susulan dengan kekuatan magnitudo 6,2 terjadi pada pukul 5:13 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian magnitudo 6,2 pada pukul 5:28 waktu Indonesia bagian Barat, serta magnitudo 5,6 pada pukul 5:37 waktu Indonesia bagian Barat. Sejumlah gempa susulan lainnya juga tercatat, termasuk magnitudo 5,5. Berdasarkan informasi sementara, gempa-gempa susulan tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga kini BNPB masih melakukan pemuktahiran data terkait dampak gempa bumi di wilayah terdampak. Pendataan meliputi korban jiwa, korban luka-luka, kerusakan bangunan maupun dampak lainnya. Informasi mengenai perkembangan korban dan kerusakan akan disampaikan berdasarkan hasil verifikasi petugas di lapangan. BNPB juga menghimbau masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari pemerintah daerah serta informasi peringatan dini dari BMKG. Masyarakat juga diminta untuk menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan atau retak akibat gempa karena berpotensi membahayakan keselamatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.